Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang konsep manusia sebagai hamba Allah dan khalifahnya di bumi ini, serta implikasinya dalam kehidupan sosial di masyarakat dan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Dinda Wayusa Putri, NPM 017. Saya Mia Alia Safira, NPM 018. Saya Vera Fatma Salsabila, NPM 019. Saya Zahira Fatika Tiana Waluyo, NPM 020. Selanjutnya, kami akan memulai mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk Dina, saya persilahkan. Definisi hamba. Hamba adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di bawah pemeliharaan dan pengaturannya. Masing-masing mempunyai bekas tempat berpijak dan batas kesusahan. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baginya masing-masing. Sedikit pun tidak akan melampaui ketetapannya. Hamba, jika dimaksudkan dengannya adalah alam mutaba'ad, yaitu yang ditundukkan maka mencakup seluruh makhluk, seluruh alam semesta yang berakal atau tidak, yang kering maupun yang basah, yang bergerak maupun yang diam, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang mukmin maupun yang kafir, dan yang baik maupun yang fajir, dan sebagainya. Konsep manusia. Konsep manusia ada 3. Yang pertama, definisi manusia. Manusia adalah suatu ordo primat yang mempunyai ciri-ciri berotak besar, berjalan dengan tegak, berbahasa, membuat alat-alat, dan mempunyai organisasi sosial. Pengertian manusia dalam arti luas yang mewakili manusia sebagai makhluk individu maupun sosial, dan juga sebagai hamba Allah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang dilakukan di dunia. Yang kedua, ada proses penciptaan manusia. Proses penciptaan oleh Allah dari intisari, pati tanah yang dijadikan air mani atau nutfah. Yang tersedia penciptaan manusia dalam 2 tahapan yang berbeda, yaitu yang pertama disebut dengan primordial. Ini adalah proses kejadian Adam alaihissalam. Allah menciptakannya dari al-tin atau tanah, al-turab, tanah debu, min-sol, tanah liat, min hamain masmun, tanah lumpur hitam yang busuk, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Yang kedua adalah penciptaan manusia melalui proses biologi yang dapat difahami secara sains empirik. Proses ini, manusia ditempatkan yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging atau mudghah dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kemudian ditiupkan roh olehnya. Yang ketiga, fungsi dan tujuan diciptakan manusia. Allah menjelaskan bahwasanya penciptaan manusia tidaklah untuk main-main, melainkan dengan fungsi dan tugasnya antara lain untuk mengemban amanah, untuk mengabdi, untuk beribadah, dan sebagai khalifah pengelola di muka bumi, untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Mohan Ngimron, tujuan diciptakan manusia adalah untuk berbuat baik, untuk mengabdi, memiliki tujuan atau tanggung jawab, mengingatkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang terbatas, dan menjadi manusia sempurna lewat pemberian wahyu. Materi selanjutnya akan diberikan oleh teman saya.
Potensi manusia sebagai makhluk yang mulia. Allah menjelaskan bahwasannya memang pada saat manusia lahir, ia tidak mengetahui sesuatu karena belum siap untuk mendapatkan atau mengetahuinya. Tetapi manusia sudah diberi peralatan yang mempunyai potensi untuk mendapatkan dan menyerap sesuatu. Menurut Quraisy Shihab, potensi-potensi yang Allah berikan kepada manusia sebagai penguat dan petunjuk bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia, yaitu yang pertama ada fitrah. Fitrah merupakan akar kata al-fatir yang berarti belahan. Dan dari makna ini lahir makna-makna lain antara lain penciptaan atau kejadian. Menurut ajaran Islam, manusia terlahir dengan naluri yang sesuai dengan Islam dan meyakini keberadaan Tuhan. Naluri ini disebut fitrah, yang didefinisikan sebagai keadaan asal murni dalam diri manusia yang mengarahkannya untuk mengakui kebenaran akan keberadaan Tuhan dan mengikuti petunjuknya. Yang kedua yaitu nafs. Nafsu merupakan organ rohani yang paling besar pengaruhnya kepada manusia dan yang paling banyak mengeluarkan perintah pada anggota jasmani untuk bertindak dan berbuat. Menurut Al-Ghazali, nafs memiliki dua makna. Yang pertama, makna yang mencakup sifat-sifat yang tercela atau nafs al-amarah. Yang kedua, makna mencakup sifat-sifat baik atau nafs al-mutmainah. Potensi manusia yang diberikan oleh Allah selanjutnya adalah ruh. Menurut Al-Ghazali, ruh memiliki dua makna. Yang pertama, ruh dalam pengertian biologi, yaitu benda halus yang bersumber dari darah hitam di dalam rongga hati yang berupa daging yang berbentuk seperti pohon cemara. Benda halus itu tersebar melalui pembuluh nadi dan pembuluh balik pada seluruh bagian tubuh. Itulah yang dimaksud oleh para dokter dengan ruh atau nyawa. Yang kedua, ruh rabani yang merupakan hakikat hati. Ruh dan hati saling bergantian mengacu pada ruh tersebut dalam satu keteraturan. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Al-Isra 85 bahwa dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh adalah urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Selanjutnya yaitu akal atau akal. Akal merupakan karunia manusia yang diberikan oleh Tuhan. Dengan akal ini, manusia dapat memperoleh kecerdasan intelektual, spiritual yang dapat dikembangkan tanpa mereda, sehingga akan didapatkan manusia yang berilmu, terampil, dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir yaitu holb. Kata holb terambil dari akar kata yang bermakna membalik, karena seringkali ia berbolak-balik. Holb amat berpotensi untuk tidak konsisten. Menurut Al-Ghazali, hati mempunyai dua arti. Yang pertama, daging yang berbentuk pohon cemara yang terletak pada dada sebelah. Daging dalam makna ini terdapat pula pada tubuh binatang. Yang kedua, luf rabani ruhani yang memiliki kaitan dengan pengenalan manusia kepada Allah. Jadi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah adanya kelima elemen di atas pada manusia. Karena untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah dan juga sebagai abdullah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dengan adanya kelima unsur di atas. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Next slide. Konsep khalifah. Konsep khalifah dibagi menjadi definisi khalifah, sifat khalifah, tugas khalifah, syarat menjadi khalifah, dan peran manusia sebagai khalifah. Next slide. A. Definisi khalifah. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mendapatkan amanah dari Allah untuk menjalankan peran sebagai pemimpin di muka bumi. Allah dalam firman-Nya menyebutkan manusia sebagai khalifah fil ard. Kepadanya diberikan amanah agar kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Khalifah di sini pada umumnya ditafsirkan sebagai wakil Allah di muka bumi, meskipun tidak semua ahli tafsir bersepakat dengan penafsiran itu. Kata khalifah sendiri berasal dari kata khulafa, yang artinya pengganti atau penerus.
Manusia yang Allah tugaskan sebagai khalifah di bumi telah Allah anugerahi fitrah yang luar biasa. Kemampuan pengetahuan manusia lebih luas daripada malaikat. Juga manusia lebih mempunyai kesan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan daripada malaikat sekalipun. Hal tersebut tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 30-33. Dengan konsepsi tersebut, yang ingin dicapai adalah membina manusia agar mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Manusia yang dibina adalah manusia yang memiliki unsur-unsur material atau jasmani, material atau akal dan jiwa. Next slide. B. Sifat-sifat khalifah. Sifat-sifat khalifah ada 5, yaitu 1. Yahduna bi amrina, atau mengantar masyarakat ke tujuan yang sesuai dengan petunjuk Allah. 2. Wa auhayna ilaihim bi'la al-khairat, telah membudaya pada diri mereka kebajikan. 3. Abidin, termasuk iqam al-sholat dan ita al-zakat. 4. Yukinu, atau penuh keyakinan. 5. Sabaru, kesabaran dan ketabahan. Next slide. C. Tugas-tugas khalifah. 1. Tamkin, menegakkan agama Allah yang telah diridhoinya dengan menjadikan sistem hidup dan perundangan dalam semua aspek kehidupan. 2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam. 3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik. 4. Menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Quran termasuk sunnah Rasul dengan hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga, dan orang-orang terdekat sekalipun. 5. Berjihad di jalan Allah. Next slide. D. Syarat menjadi khalifah. 1. Muslim, tidak sah jika ia kafir karena diragukan kebersihan akidahnya. 2. Laki-laki, tidak sah jika ia perempuan. 3. Merdeka, tidak sah karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. 4. Dewasa, tidak sah karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memecahkan permasalahan. 5. Sampai derajat mujtahid, tidak sah jika kepemimpinan tertinggi umat Islam tidak sampai ke derajat mujtahid tentang Islam. 6. Adil, seorang pemimpin diharuskan bersikap adil dalam menjalankan kepemimpinannya. 7. Profesional, orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah, orang tersebut tidak boleh diangkat menjadi khalifah. 8. Sehat penglihatan, pendengaran, dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya. Tidak sah karena orang yang cacat fisik untuk dirinya sendiri masih memerlukan bantuan orang lain. 9. Pemberani, orang-orang pengecut tidak sah menjadi khalifah. 10. Dari suku Quraisy. Syarat ini berlaku ketika telah memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Next slide. E. Peran khalifah. Peran khalifah di muka bumi diantaranya adalah memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara manusia, memutuskan persengketaan mereka, menolong orang-orang yang teraniaya dari perlakuan sewenang-wenang orang-orang yang zalim dari kalangan mereka, menegakkan hukum-hukum had, dan memperingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan keji serta hal-hal lainnya yang penting. Next slide. Khulafaur Rasyidin. Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, status sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh siapapun. Akan tetapi kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 2 kata. Al-Khulafa, bentuk lama dari
Khalifah yang berarti pengganti, dan Ar-Rasyidin ialah berarti benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Jika digabungkan, Khulafaur Rasyidin ialah berarti para pemimpin pengganti Rasulullah yang arif dan bijaksana. Pada masa Khulafaur Rasyidin terhitung selama 30 tahun yang terdiri dari 4 khalifah. Dalam hal ini sebagaimana berikut. 1. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, ia bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi. Dalam usianya 63 tahun. Usia lebih muda daripada Nabi Muhammad 3 tahun. Diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi karena beliau termasuk orang laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sementara gelar Asy-Syiddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa Nabi Muhammad, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Dalam masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, pembangkang zakat. Kemudian dengan hasil musyawarah, beliau memerangi kelompok tersebut dan disebut sebagai perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Pada masa pemerintah Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, menghasilkan membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintah dan masyarakat, dia menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah dan memberi dukungan atas semua kebijakan Khalifah. 3. Membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. 4. Membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. 5. Membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur, dan lain-lain. B. 2. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufal, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad, serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah masuk Islam, Umar mempertaruhkan seluruh sisa hidupnya untuk membela dakwah Rasul. Umar menjadi benteng dan pilar ajaran Islam yang paling kukuh. Ia menjadi orang kepercayaan Rasulullah sekaligus penasihat utamanya. Masa kepemimpinan. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Saat itu ada 2 negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Atau beberapa perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Ekonomi pada masa ini juga mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Umar juga mendirikan Bait Amal, menempa mata uang tahun Hijriah, dan menghapuskan zakat bagi para mu'alaf. Perkembangan pengetahuan, terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan baik dari ilmu bahasa, menulis, dan
pokok ilmu-ilmu lainnya. 3. Khalifah Utsman bin Affan. Dari Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Dari suku Quraisy, ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad. Pada waktu itu ia sangat kaya namun tetap sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Utsman adalah orang yang menuliskan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul pada masa pemerintahan Abu Bakar hingga sampai pada pemerintahan Umar. Utsman tetap penulis yang utama. Pada masa kepemimpinan Utsman, beliau menemukan ketidakseragaman qiraat yang menimbulkan perpecahan. Dari masalah itu, beliau mengambil langkah untuk membentuk panitia yang ditujukan untuk mengumpulkan dan menyalin mushaf-mushaf yang akan dijadikan Al-Quran. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk menyatukan kembali umat Islam yang sempat terpecah karena perbedaan pembacaan Al-Quran. Kejayaan di masa ini yaitu A. Membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayat dalam satu mushaf. C. Membangun fasilitas umum. D. Menertibkan administrasi pemerintahan dan deskripsi pekerjaan yang jelas. 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nabi Muhammad semenjak kecil diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, dia diasuh oleh pamannya Abi Thalib. Rasulullah hendak menolong dan membalas jasa pamannya, maka Ali diasuh oleh Nabi dan dididik. Pengetahuannya dalam agama Islam sangat luas. Karena dekatnya dengan Rasulullah, beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Keberaniannya juga masyhur dan hampir seluruh peperangan yang dipimpin Rasulullah, Ali senantiasa berada di barisan terdepan masa kepemimpinan. Tentunya suara terbanyak dan yang berkuasa setelah Utsman tergenggam di tangan kaum pemberontak itu sendiri adalah Ali. Pada saat itu Ali mendapat banyak dukungan dari sahabat senior dan juga para pemberontak pada zaman Khalifah Utsman. Orang yang pertama kali membayat Ali adalah Talha, kemudian diikuti oleh Zubair. Di kemudian hari diikuti oleh banyak sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemajuan di zaman ini, 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. 2. Membenahi sistem keuangan negara. 3. Memajukan bidang ilmu bahasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Next. Implikasi manusia sebagai hamba Allah dan khalifahnya di masyarakat dan berkehidupan bernegara, berpedoman dalam ruang lingkup yang berorientasi pada 3 hal. Yang pertama, tujuan hablum minallah, yaitu tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya dalam hal ibadah atau ubudiyah, seperti dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam pengertian syariah, makna hablum minallah yang dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari, Al-Baghawi, dan tafsir Ibnu Katsir, perjanjian dari Allah maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Ibadah atau ubudiyah berasal dari kata abada yang artinya hamba. Ibadah atau ubudiyah sering diartikan sebagai penghambaan dengan melaksanakan perintah Allah, menghambakan diri kepadanya, atau menyembah Allah. Tujuan penciptaan manusia oleh Allah adalah untuk beribadah, yang ditegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Menurut Imam Ghazali, amalan hablum minallah yaitu menunaikan perintah syariat,
rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah, dan meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah. Amalan yang termasuk dalam hablum minallah tentu saja adalah amalan yang menjadi hubungan kita secara horizontal kepada Allah semata. Contohnya seperti sholat, zikir, mengaji, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan hablum minanas, yaitu hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yu'amilu, muamalat, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Secara umum, muamalah mencakup dua aspek, yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah yaitu kegiatan muamalah yang berhubungan dengan akhlak, dan aspek madaniyah adalah aspek yang berhubungan dengan kebendaan. Hablum minanas merupakan kesalehan sosial atau ibadah ghair mahdoh. Sebab hablum minanas adalah konsep di mana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang ditekankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Amalan yang termasuk dalam hablum minanas adalah amalan yang menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia. Contohnya seperti sedekah, menyapa, saling mengingatkan dan menasehati dalam kebaikan, mengajarkan suatu ilmu kebaikan, menyambung silaturahmi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan hablum minal alam, yaitu hubungan manusia dengan alam dan sesama makhluk. Selain ditugaskan untuk beribadah dan menjaga persaudaraan, manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Kita diberi tugas untuk menjaga dan memakmurkan bumi seperti dalam surat Hud ayat 61. Bahkan di dalam Al-Quran, beberapa surat diberi nama dengan nama hewan dan nama tumbuh-tumbuhan. Semuanya ini mengandung makna agar kita sebagai manusia menyadari bahwa kita ada hubungan dan terikat dengan alam lingkungan, dan kita tidak boleh lalai dalam menjalankan kewajiban untuk melestarikan alam lingkungan. Kita juga tidak boleh merusak lingkungan yang juga ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 38 dan Al-A'raf ayat 85. Amalan yang termasuk dalam hablum minal alam adalah amalan yang menyangkut hubungan kita dengan lingkungan. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi polusi, melakukan tebang pilih, melakukan reboisasi, tidak menangkap ikan dengan cara ilegal, dan lain sebagainya. Next. Kesimpulannya, konsep manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi memiliki posisi saling terkait. Kedua peran ini tidak bisa dipisahkan karena kita tidak diharapkan menjadi soleh secara individu, tetapi juga secara sosial dengan menjalankan tanggung jawab keumatan. Kedua peran ini juga tidak bisa dibalik, karena manusia yang tidak bisa menjalankan peran sebagai hamba dengan baik, mustahil untuk menjalankan peran sebagai khalifah. Implikasi manusia sebagai hamba Allah dan khalifahnya di kehidupan bermasyarakat dan bernegara selalu berpedoman dengan hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan ke kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan pada saat menyampaikan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.